Bersaudara dengan Yesus sebagai satu tubuh, ini yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita hayati. Di mana itu? Hanya terjadi dalam Ekaristi. Maka mari kita hayati kesatuan kita dengan Tuhan. Apakah itu terwujud? Atau kita itu hanya kalau menyambut Ekaristi hanya maju, tadahkan tangan kiri lalu santap dengan tangan kanan, mundur, selesai. Sudahkah kita itu menyadari? Kita orang berdosa kok ya diberi kesempatan untuk maju. Tangan kiri kita yang mungkin biasa untuk menghitung uang yang korup, tangan kanan kita yang mungkin bisa plak-plak kepada apapun yang ada, mulut kita yang nanti akan menerima komuni itu biasanya misuh sana sini, biasanya grundel sana sini, biasanya hanya mengkritisi orang-orang sana sini, kok ya masih diberi kesempatan? Masihkah kita menyadari bahwa tubuh Kristus yang hadir dalam diri kita itu masuk ke kerongkongan kita, lalu menyatu dengan tubuh kita? Mungkin tubuh kita itu setiap hari, mungkin sebelum ini datang ke gereja, di jalan mungkin kita mengumpat. Kita masih punya dendam ketika masuk ke gereja ini. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan hati untuk menerima Tuhan? Tuhan persatukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara dalam satu iman akan Yesus Kristus, selamat sore, berkah dalam. Kita memasuki pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari raya ini mengajak kita semua untuk mengenangkan kembali bagaimana Tuhan yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Bukan hanya memberikan kasih-Nya, tetapi pada akhirnya memberikan seluruh dirinya untuk kita, agar jaminan keselamatan menjadi nyata bagi hidup kita masing-masing. Maka yang patut untuk kita renungkan adalah bagaimana selama ini kita menghayati hadirnya Yesus dalam diri kita melalui komuni yang kita terima setiap Ekaristi. Apakah itu mempunyai daya ubah atau hanya sebatas kegiatan ritual atau upacara saja? Kita mohon rahmat Allah agar melalui hari raya tubuh dan darah Kristus ini pada akhirnya kita semakin digerakkan oleh kuasa Allah sendiri menjadi murid-muridnya, sehingga kita mempunyai iman yang tangguh kepadanya, menjadi sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami untuk ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan bersatu pula satu sama lain dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur. Lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu. Akan diulurkan Tuhan dari Sion, berkuasalah engkau di antara musuhmu. Adalah imam untuk selama-lamanya, Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Puji Sion penyelamatmu, penuntun dan gembalamu, dengan puji-pujian, puji sekuat jiwamu, Dia luhur tak tertiru, puji takkan sepadan. Yang ku puji hari ini, roti hidup menghidupi, itulah hidangannya, hidangan di malam suci, murid-murid yang membagi, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat menjadi santapan umat, sungguh roti para putra, anjing jangan diberi. Lambang pada zaman silam, Iskak nyaris ditikam, dan anak domba Paskahan, serta mana dikurun. Gembalaku roti sejati, Yesus kasihanilah kami,
Jagailah kami ini, lihatkan bahagia nanti dalam alam hayatun. Kau yang tahu dan kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan waris nan mulia bersama para kudus. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia juga menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid Yesus kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi agar mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka pun menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Maka para murid pun melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu untuk duduk. Yesus lalu mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya agar dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang lebih, ada sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini bacaan diambil dari Lukas, menggambarkan tentang bagaimana Yesus mengajak kita sekaligus mengajar untuk menjadi orang yang benar sebagai muridnya. Apa yang patut untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup bersama. Yang pertama yaitu soal tentu saja nilai moral, baik itu moral Kristiani maupun moral umum, bahwa sungguh sangatlah terpuji dalam hidup kita itu jika kita mempunyai perhatian kepada orang lain, bukan minta perhatian. Tetapi bahwa tentu sebagai manusia kita tahu diri kita itu secara manusiawi selalu butuh untuk diperhatikan. Itu kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok setiap orang untuk diperhatikan, untuk dimunculkan, untuk dihargai dan sebagainya. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita semua melalui kisah dengan para murid 12 orang ini, bahwa lebih baik dan lebih terpuji itu memberi perhatian daripada minta diperhatikan. Apa sebabnya saya mengatakan demikian? Teks yang hari ini diperdengarkan bagi kita adalah teks yang pada perikop sebelumnya memberi gambaran tentang perutusan 12 murid Yesus.
Mereka diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah dan memberikan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Maka kuasa Yesus itu diberikan kepada 12 orang itu, dan lalu mereka 12 orang itu pulang dengan membawa keberhasilan. Cerita mereka bisa menyembuhkan, cerita mereka bisa mewartakan, cerita orang-orang yang menerima pewartaan mereka. Itu menghiasi konteks pada perikop ini. Dan tentu orang-orang yang berhasil secara manusiawi butuh untuk diberi apresiasi. Dan Yesus pun juga melihat kebutuhan dasar para murid itu. Maka Yesus mengajak orang-orang 12 orang ini untuk menyendiri. Mari kamu semua untuk mempunyai waktu semacam quality time dengan Yesus sendiri. Untuk bercengkrama, untuk bersharing, untuk juga mungkin mengadakan, banyak tulisan mengadakan pesta kecil, syukuran kecil karena mereka telah berhasil. Dan tentu ini sesuatu yang manusiawi, yang wajar, yang lumrah. Tetapi pada akhirnya ketika mereka hendak meminta perhatian dari apa yang sudah mereka dapatkan itu, ternyata realita tidak berbicara demikian. Malahan orang-orang banyak itu datang atau mendatangi mereka dan mereka justru diminta untuk bekerja karena ada orang banyak itu. Jadi ada kalanya dalam hidup ini kita harus tahu dan kita harus sadar. Memberi perhatian kepada orang lain itu tidak ada titik finishnya. Dan itu juga bukan kompetisi. Maka tidak mengenal yang namanya, oh itu orang lebih rendah daripada saya dalam memberi perhatian. Tidak. Itu bukanlah kompetisi. Tetapi mempertimbangkan soal ketulusan hati. Kita tahu para murid tidak tulus untuk membantu mereka yang datang hari itu pada Yesus. Dengan mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka ini pergi, suruhlah orang banyak ini pergi. Ada titik tertentu di mana mereka mengatakan stoplah untuk melayani orang. Itu kan sudah saya lakukan saat perutusan yang dulu, yang lalu, yang kemarin. Sekarang waktunya saya untuk quality time lah bersama dengan Yesus. Maka disitulah Yesus memberi koreksi. Kamu harus memberi mereka makan. Kowe kudu tetap makaryo. Dan bagi kita pelayanan itu tidak ada berhentinya, tidak ada titik finishnya. Memberi perhatian pada orang itu juga tidak mengenal kata berhenti. Maka tidak hanya berwujud soal fisik, soal materi, tetapi juga spiritual. Ini yang pokok juga. Para romo yang sepuh, pengalaman saya dengan mereka, beliau-beliau itu selalu mendoakan kami. Bahkan ingat di mana kami berulang tahun. Hari-hari yang penting dalam keuskupan, mereka mengingat dan mereka mendoakan. Karena mereka tahu tidak bisa untuk kesana kemari memberi ucapan selamat. Itu teladan yang diberikan para romo sepuh di keuskupan kita. Berbanding terbalik mungkin dengan kita. Setelah umur 50 tahun, 60 tahun pada masa pensiun, justru kita ingin diperhatikan lebih banyak. Menganggap bahwa sudah memberi perhatian selama saya produktif, selama saya menjalani usia produktif. Maka mari kita mencoba melihat kembali pengalaman ini. Menjadi murid Yesus itu memberi perhatian, tidak mengenal kata berhenti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap memelihara semangat itu? Memberi perhatian, melayani, itu tetap membara, tetap ada. Kuncinya ada pada hati kita, percaya atau tidak pada Yesus. Pengalaman 12 orang ini, 12 murid ini, dengan usaha mereka yang kecil. Kami di sini hanya punya 5 roti, 2 ikan. Tetapi jika itu diserahkan pada Yesus, Yesus akan memberikan secara lebih banyak. Kadang-kadang kepasrahan macam ini yang tidak ada pada diri kita. Selalu ada pikiran-pikiran tertentu yang menemani setiap kita mempunyai pertimbangan dan juga meminta doa. Meminta permohonan, ya, meminta sesuatu dari Tuhan dalam doa. Selalu ada pikiran yang mengawal. Dan selalu ada logika-logika yang selalu mengiringi. Sehingga pada akhirnya kita diajak untuk pasrah. Pasrah ini bukan berarti pasrah bongkoan, tetapi ada usaha sekecil apapun. Ketika kami saya terutama menjadi pendamping para frater, yang kami katakan kepada mereka adalah, kalau kamu punya panggilan menjadi imam 3% saja, kami akan membantu. Tetapi kalau kamu tidak punya panggilan, kamu merasa bahwa panggilan menjadi imam itu 0, ya maka kami tidak bisa berbuat apapun. Dan ini yang terjadi dengan para murid. Para murid itu punya 5 roti, 2 ikan. Tetapi mereka mungkin mempunyai logika, apakah cukup, ya kan? Dikatakan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini, 5.000 orang.
Dan mereka ragu-ragu untuk mengabulkan permohonan atau pikiran mereka. Maka ibu bapak saudari-saudara, mari kita melihat apakah iman kita sudah mengajak kita untuk berserah secara tulus kepada Tuhan. Bukan untuk manfaat ataupun untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi untuk keuntungan semakin banyak orang. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, bagaimana akhirnya agar kita tetap mempunyai iman yang begitu tangguh kepada Tuhan. Tidak lain tidak bukan memelihara semangat bersaudara. Bersaudara dengan Yesus sebagai satu tubuh, ini yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita hayati. Di mana itu? Hanya terjadi dalam Ekaristi. Maka mari kita hayati kesatuan kita dengan Tuhan. Apakah itu terwujud? Atau kita itu hanya kalau menyambut Ekaristi hanya maju, tadahkan tangan kiri lalu santap dengan tangan kanan, mundur, selesai. Sudahkah kita itu menyadari kita orang berdosa kok diberi kesempatan untuk maju. Tangan kiri kita yang mungkin biasa untuk menghitung uang yang korup, tangan kanan kita yang mungkin bisa plak-plak kepada apapun yang ada, mulut kita yang nanti akan menerima komuni itu biasanya misuh sana sini, biasanya grundel sana sini, biasanya hanya mengkritisi orang-orang sana sini, kok ya masih diberi kesempatan? Masihkah kita menyadari bahwa tubuh Kristus yang hadir dalam diri kita itu masuk ke kerongkongan kita, lalu menyatu dengan tubuh kita? Mungkin tubuh kita itu setiap hari, mungkin sebelum ini datang ke gereja, di jalan mungkin kita mengumpat. Kita masih punya dendam ketika masuk ke gereja ini. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan hati untuk menerima Tuhan? Kalau dalam Ekaristi kita datangnya mepet, apakah hati kita siap? Datang saat lagu pembuka sudah didengungkan. Apakah hati kita itu mempunyai kesiapan? Bahkan kalau saya merasa sendiri, kalau duduk di tempat duduk itu pun juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri kan. Bokongnya ke kanan sedikit ya, ora penak, altare miring. Ya kan? Itu baru yang fisik, belum yang hati. Padahal tubuh Kristus itu menyatu dalam hati kita, bukan hanya di tangan atau di mulut. Apakah juga dalam Ekaristi kita mengikuti dengan hati? Ada aklamasi-aklamasi, apakah kita menyambut dan menjawab? Atau selama ini bersembunyi di balik masker? Tidak usah berbicara pun, juga tidak ada yang mungkin menjawil, ngomong. Maka ibu bapak saudari-saudara, saya yakin kita semua mempunyai intensi khusus dalam Ekaristi. Bukan hanya sebatas upacara yang rutin, tetapi menjadi daya dan menjadi kesempatan kita bersatu dengan Tuhan. Semoga tiga hal ini, soal bagaimana kita berserah kepada Tuhan, di dalam upaya kita untuk memberikan perhatian kepada sesama, pelayanan kepada sesama, yang semuanya dimotori oleh kesatuan kita dengan Yesus melalui Ekaristi, semoga sungguh-sungguh membuat hidup kita semakin berguna di hadapan Allah, bagi gereja, dan juga secara hidup bersama. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, akan Tuhan dari wartakan kita engkau. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dalam Ekaristi ini kami semua telah Kau perkenankan mencicipi sukacita surgawi berkat tubuh dan darah Yesus Putramu. Semoga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati anugerah-Mu dalam perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan segala karya-karya kerasulan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.